Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ibu semuanya, kita bisa bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran agama Islam di kelas 4 ini. Baiklah anak ibu yang soleh dan solehah, kita akan lanjut pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran yang keempat tentang bersih itu sehat. Tapi sebelum kita lanjut pelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, semoga semuanya diberikan kecerdasan dan ilmu yang tinggi oleh Allah. Kita lanjut pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pelajaran yang keempat, bersih itu sehat. Ya, baik, kita lanjut ya nak ya. Pertama yang kita bahas adalah tentang hadas kecil. Nah, sesuai dengan bersih itu indah. Jadi kalau kita masih ada hadas, berarti kita itu belum bersih. Kita lanjut. Pertama kita akan membahas apa itu arti hadas. Nah, anak-anak ibu, hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci yang wajib bagi kita untuk berwudu. Nah, untuk membersihkan hadas ini kita harus berwudu. Dengan berwudu, insya Allah hadas kecil akan bersih dan kita bisa melaksanakan sholat. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 sudah dikatakan bahwa apabila kita hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, surah Al-Maidah ayat 6. Nah, udah dijelaskan. Jadi, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Kalau kita tidak ambil wudhu, maka tidak sah sholat kita. 2. Perkara yang menyebabkan hadas kecil. Apa saja itu nak? Perkara yang dapat menyebabkan kita hadas kecil. Yang pertama adalah A. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Nah, tadi kita sudah pelajari apa itu kubul dan apa itu dubur. Yang kedua, yang ke-B, yaitu hilang ingatan ya nak ya, hilang ingatan. Jadi kalau kita tertidur, nah ketika kita tidur kita tidak ingat kan apa yang terjadi, kita tidak ingat, itu berarti kita hilang ingatan. Bisa juga orang gila, orang mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, C, yaitu bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, jadi kalau ibu bersentuh dengan anak ibu laki-laki yang sudah balik, nah maka ibu termasuk sudah hadas kecil. Apabila ibu mau sholat, ibu harus melaksanakan wudhu ya. Kemudian yang keempat adalah memegang atau menyentuh kubul atau dubur. Nah, kubul dan dubur kalau kita sentuh maka
batal juga wudhu kita. Nah, jadi berhadas kecil juga kita. Jadi harus kita sucikan dengan berwudhu. Kita lanjut dengan tata cara bersuci dari hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudhu. Di sini kita akan bicara tentang syarat sah wudhu. Yang pertama, beragama Islam, kedua memayis, ketiga memakai air suci lagi menyucikan, keempat tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Kita harus tahu syarat sah wudhu apa. Kita lanjut dengan tata cara bersuci dari hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudhu. Di sini kita akan bicara tentang syarat sah wudhu. Yang pertama, air yang suci lagi beragama Islam, kedua memayis, ketiga memakai air suci lagi menyucikan, keempat tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, yang keempat apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudhu. Di sini kita akan bicara tentang syarat sah wudhu. Yang pertama, air tidak bisa masuk beragama Islam, kedua memayis, ketiga memakai air suci lagi menyucikan, keempat tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Tadi syarat sah wudhu, sekarang kita masuk kepada rukun wudhu. Di dalam wudhu itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam wudhu. Rukun wudhu itu terdiri yang pertama adalah niat. Nah, di dalam kita berwudhu, apa itu niat harus wudhu? berniat. Niat wudhu apa adalah nawaitul wudu'a li raf'il asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, kita membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap rambut sampai sebagian. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Itu artinya yang keenam adalah tertib. Nah, itu yang termasuk ke dalam rukun wudhu. Tadi syarat sah wudhu. Sekarang kita masuk pada sunnah wudhu, yaitu yang C ya, masuk pada sunnah wudhu. Apa selain dari rukun wudhu tadi akan masuk pada sunnah? Apa saja itu? Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Keempat, bersiwak. Yang kelima, membersih lubang hidung. Yang keenam, menyapu seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan. Yang kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. 10, mengusap telinga bagian luar dan dalam. Yang ke-11, membaca doa sesudah wudhu. Nah, anak ibu, selain yang 6 yang tadi termasuk rukun wudhu, maka ada 11 yang termasuk kepada sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah apabila kita lakukan, kita akan mendapat pahala. Itu pelajaran Sekian kita pembelajaran hari ini. kita pada hari sampai jumpa ini. lagi dengan pelajaran berikutnya minggu depan, kepada anak yaitu minggu depan kita akan langsung pelajarannya di rumah supaya anak ibu tahu wudhu yang sebenarnya itu seperti apa dan bacaan-bacaannya tadi dan lanjut kepada pembelajaran berikutnya. Kita akan anak-anak ibu, tugas kalian di rumah adalah menghafal niat berwudhu dan setelah doa setelah berwudhu. Karena minggu depan kita akan langsung pada
kita praktek sampai jumpa berwudu. lagi dengan Baik, pelajaran berikutnya sampai minggu di sini depan. pembelajaran Yaitu kita. minggu depan kita Lebih akan kurang langsung mohon praktek maaf. wudunya, Dan bagaimana supaya perasaan kalian anak ibu pada hari tahu ini wudu setelah yang melaksanakan sebenarnya itu pelajaran? seperti apa, dan Ya, alhamdulillah bacaan-bacaannya kalau tadi kalian semua termasuk senang, niatnya, dan doa setelah semoga wudunya pembelajaran hari kita ini akan bermanfaat hafalkan ya untuk nak ya. kita ke depannya. Baik, Sampai jumpa di minggu depan. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu